Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Bagaimana kabar Anda hari ini, bos, guys, bro, semuanya? Dalam kondisi baik-baik saja, saya harapkan selalu seperti itu. Dan saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Oke, hari ini hari Jumat biasa. Ya, rutinitas hari Jumat, review dimana yang layak direview hari Jumat, dan selalu ada yang baru, ada gajah, ada saja, maksudnya seperti itu. Ini di sini udah terlihat ya beberapa batu akik dan beberapa ring cincin dan beberapa bahannya. Jadi ketika masih bahan seperti ini, ketika jadinya seperti ini, kira-kira seperti itu. Hari Jumat ini adalah hari H-3 sebelum besok Sabtu dan Minggu, dan insya Allah Senin itu udah merupakan hari kemenangan bagi umat muslim, yaitu hari raya Idul Fitri. Bagi yang berpuasa Ramadan, kalau nggak puasa Ramadan ya apa ya melu Idul Fitri. Ikut-ikutan apa ora malu karo anake sing puasa. Seperti itulah bunyinya. Tapi bagaimanapun juga semua berhak beridul fitri ya, karena udah berjuang lah intinya, maupun madang atau enggak ya terserah Anda, monggo. Ya, kita nge-review sebuah ring akik dari bahan giok, dari giok neprit maupun dari giok jedit, guys. Bahkan untuk jedit sendiri variannya juga banyak banget. Ada sebagian yang belum tak bikin karena keterbatasan waktu tukang gosoknya. Kalau lagi kayak gini juga antri, guys. Nah, ini ring berapa coba kita cek. Oh alah, hampir lupa ngecek ringnya. Ini ring 9, tangan saya ring 9, ini ring 9, guys. Bentuknya seperti ini. Nah, ya. Warnanya hijau, keputihan juga, tapi sebenarnya visualnya hijau, guys. Dari bahan seperti ini, guys. Ini bahannya. Nah, ketika masih bahan dia akan sangat terlihat hijau ya. Tapi ketika jadinya, dia jadinya agak memudar. Kenapa? Karena ketika bahan dia warnanya itu agak lebih padat, jadi dia juga lebih tebal. Jadi warna hijau bertumpuk-tumpuk, jadi kelihatan hijau banget. Nah, ketika dijadikan ini kan dia tebalnya hanya paling berapa mili, setengah senti ya tebalnya ya. Nah, ini akan kelihatan lebih pendar, tapi jadinya ini dari bahan yang sama loh, guys. Nah, ini bahannya kayak gini, hasil jadinya seperti ini. Ini. Nah, ring yang Anda lihat ini merupakan dari jenis giok, dari jenis neprit, guys. Nah, ya, seger sekali ya nepritnya ya. Iya, oke. Ini kameranya drop. Semoga saja bisa maksimal. Ini juga ada yang jadi. Ini ring berapa? Ya, saya akan coba. Ini ring 7, guys. Nah, ini masuk sini nggak masuk, ini ring 7. Iya, seger sekali ya. Ini ring 7 agak lebih tebal dari biasanya, tapi ini cantik. Ini kalau nggak percaya, ini kan karena masuknya di kelingking saya, jadi nah, ini luas. Karena kalau kita buat tipis-tipis itu juga kita akan beresiko patah ya. Karena batu ini kan benar-benar mineralnya itu nempel gimana ya. Jadi takutnya patah aja. Seperti itu. Kenapa ini dibuat agak tebal untuk ring 7? Ini sebenarnya ini sama. Tebalnya sama, cuma dibikin ring 9 jadi kelihatan agak tipis ya. Jadi tadinya tebalnya sama, karena untuk mata bor ini kalau nggak salah ini mata bornya itu dari 6,5 naiknya ke, kalau nggak salah ke 8, terus ke, jadi mata bornya itu nggak ada seperti mata bor ini, mata pelubang ring khusus nggak ada, guys. Yang kita gunakan itu mata pelubang semacam granit marmer ya. Jadi ukurannya dia itu nggak sesuai ukuran ini khusus ring cincin akik ya. Jadi ketika ada sepeleng, seumpama mata bornya itu hanya ada ring 7, ketika butuhkan ring 9 berarti ada proses manual yang lumayan cukup lama menggunakan tuner, melubangi untuk melebari lubang jarinya. Nah, itu yang kadang prosesnya itu nggak mudah dan nggak cepet. Kalau cuma mata bornya ada sesuai dengan ukuran ring akik, itu sih mudah saja.
Itu yang dimana prosesnya yang dihargai dari situ. Kedua, batuan-batuan ring kayak gini justru yang malah lebih rumit untuk menentukan minim retaknya. Ya, sebagian banyak untuk batuan giok Jawa. Ini jadit, guys. Ini batuan jadit, ya. Ini kok layarnya kurang jelas dari tadi ya. Nanti tak bersihin dulu coba. Iya, saya rasa dari tadi fokusnya kurang mantep ini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini fokusnya nggak itu ya. Atau udah mulai kencot ini. Oke, kita lanjut ke menggunakan gimbal. Nah, ini fokusnya agak mending. Bahan yang Anda lihat ini dengan warna hijau bercampur putih. Tapi jangan salah, dia mineralnya jadit. Nah, untuk jadit sendiri, karena yang kita temukan selama ini di bahan sungai, otomatis batu itu udah bertarung-tarung dengan batuan yang lain di sungai, sehingga dalamnya itu juga ya lumayan banyak retakan, walaupun bahan ini tergolong yang paling minim retakannya. Hasil jadinya seperti ini, guys. Nah, ini seperti ini hasil jadinya. Kita bisa lihat, ini giok jadit, memang sengaja kita buat modelnya seperti ini. Jadi agak kayak akik gimana ya. Walaupun bahan ini ada warna putihnya, ya, tapi jangan salah, ketembusannya dia istimewa. Kalau nggak percaya, ini kita buktikan ketembusannya ya. Kita buktikan, matikan dulu. Nah, edan ini. Nah, ini full tembus. Walaupun bahan ini ada warna putihnya. Jadi warna putih ini memang mineral, udah bukan lagi kapur, karena bahan ini udah tergolong bagus. Bahkan untuk yang di sebelah sini, ini warnanya cenderung pink, guys. Cuman belum pink sempurna. Ini keren banget, hijaunya super sekali. Nah, walaupun putih, dia tetap sentarnya tembusnya hijau kekuningan. Karena ngikutin warna hijaunya dia. Ini tembusannya lumayan dalam ya. Nah, itu. Nah, ini merupakan sebuah giok, ciri khas giok Jawa, tipikal jadit dengan warna tidak merata hijau. Tapi putihnya dia bukan kapur sudah, karena dia tembus putihnya. Nah, itu tembusnya dalam. Nah, ya kan? Nah, ini salah satu varian yang saya sukai. Jadi, ini termasuk golongan yang minim retak daripada dengan varian yang hijau lainnya. Ini saya tunjukkan sekalian varian hijaunya. Ini juga yang minim retak, yang ini biasanya. Nah, ini guys. Ini kelihatannya ini hijaunya bagus ya. Hijau banget, tapi ketembusannya kurang. Nah, tidak seperti tadi ngeblong. Ini agak kurang. Walaupun hijaunya lebih solid, lebih tua. Dan ternyata kalau kita lihat warna putihnya ini pun belum sesolid yang ini. Nah, warna putihnya ini dia agak membebani tembusnya ya. Kalau ini malah putihnya blong tembusnya. Ini sama-sama jadit. Bahkan dari ini juga jadit, ini juga jadit. Ini itu berbeda karakter berbeda warna semua, motifnya berbeda semua. Walaupun di lab itu keluarnya wah insya Allah jadit, beberapa dari ini udah di lab keluarnya jadit. Kalau yang ini hijaunya seger. Nah, itu dapati tembusnya dalam, minim retak juga, warnanya muda hijaunya tapi seger. Ini jadit juga. Ini warnanya tua, tembusnya malah kurang ya. Warnanya dark green, tembusnya kurang, tapi banyak retaknya juga, banyak seratnya. Nah, kalau ini neprit ya tembusnya dalam, lumayan. Sama aja sama yang tadi, ya. Nah, ini jadinya ini, guys. Kita sengaja buat ring dulu. Mungkin untuk yang hijau-hijau bagian ini kita buat akiknya. Dan sambil nyari bagian yang paling bagus. Nih, ini giok Kebumen, guys, semua, guys. Kalau saya munculkan semua yang saya tahu dan saya punya, untuk varian jaditnya aja banyak banget. Serius. Untuk varian yang keluarnya di lab pernah jadit itu banyak banget. Tapi mungkin ada waktunya, ada sessionnya di mana itu akan kita review ya. Ini termasuk ini juga. Bahan ini diantara itu belum ada bahannya, guys. Bahannya beda lagi. Bukan jenis ini, bukan jenis ini, bukan jenis ini, ya. Beda lagi. Ini jadi juga, ini udah jadi akik kayak gini, guys. Nah, ini hasilnya mengkilat banget ya, cuman kurang dibersihin saja mungkin. Nah, ini ciri khas jadit kayak gitu, mengkilat banget. Nah, warna ini kayak lumut-lumut putih kayak gini, ya memang udah sifatnya gimana lagi ya, guys. Cuman kalau kita memang
kadang nemu di antara bahan itu ada yang polos, kita ya buat yang polos. Cuman karakternya untuk giok Jawa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Selain ring-ring cincin, oh ya ini kita coba ring cincin ring berapa coba. Wah, ini masuk ke dalam. Ini masuk juga. Ini antara ring 8 sampai 8,5 ya. Untuk 9 juga masuk. Akik saya 9. Ini bisa dikategorikan 9 kecil kalau kayak gini, 8,5 ini masuknya. Ini giok Jawa ini. Warnanya bagus loh. Ini seperti bahannya juga ada yang hijau tua, ada yang kekuningan, ada yang putih seperti ini bercampur hijau. Di sebelah sini juga putih bercampur hijau. Kalau yang paling tua di sini, yang kayak hijau-hijaunya seger itu di sini kekuningan, putih itu. Ini kalau saya punya bahan besar ini untuk jenis ini saja, saya pengen produksi sebuah gelang karena minimnya retak ya, retak dalam. Cuman bahannya juga nggak banyak, jadi ya kita coba dulu untuk produksi sebuah akik, sebuah ring akik seperti ini. Kalau tembusannya ini jangan diragukan lagi, udah pasti super. Kita lanjut ke akik yang selanjutnya. Ini giok Jawa. Ini guys, ini banyak yang tanya, kemarin saya posting ada retaknya apa ya guys, malah saya baru tahu ini guys. Nanti kita cek dulu ini retak atau apa ini. Ini kemarin tak posting di beranda YouTube, yaitu di story YouTube. Bagi Anda yang belum tahu, story YouTube itu ketika lewat, itu di-scroll aja ke samping atau ke bawah. Biasanya ke samping kalau lewat, kalau diklik itu scrollnya ke atas. Itu akan terlihat batuan postingan-postingan saya dari dulu sampai yang terbaru. Jadi kadang orang nggak paham itu ya, cuman taunya di YouTube itu. Padahal itu larinya ke story YouTube guys. Story YouTube itu khusus untuk menyimpan cerita-cerita tiap harinya atau postingan tiap harinya. Iya, kita center dulu ya. Di center aneh ya, batunya kebiruan kayak gini. Nah, warnanya kebiruan, tapi di center kok warnanya bisa jadi cuman hanya abu-abu kayak gini aja. Iya, ya ini yang dinamakan sebuah ginggang Megan. Kalau Megan itu mungkin hanya bahasa Jawa, karena banyak orang yang tidak tahu dengan kata-kata Megan. Megan itu merupakan sebuah warna percampuran antara warna biru dan abu-abu. Kalau bisa dibilang ini dikatakan biru ya enggak, abu-abu ya enggak. Dikatakan abu-abu tua dia kebiruan, dikatakan biru dia keabu-abuan. Tapi jatinya kalau di foto dia naiknya ke biru, ya. Ya itulah yang dinamakan sebuah ginggang Megan, warna yang dikatakan biru keabu-abuan. Ya karena di bahasa Jawa sendiri itu merupakan bahasa paling lengkap, bahkan untuk sebuah nama dari sebuah kata atau warna yang bercampur itu ada namanya semua. Itulah istimewanya bahasa Jawa. Kalau orang Jawa ini nyebutnya ini warna Megan. Kalau bahasa Indonesianya coba kita bilang ini warna apa? Warna abu-abu, tapi ini kebiruan. Warna krem kebiruan apa ada? Yaitu makanya saya sebutkan ginggang pusar bumi Megan seperti itu ya. Oke, kita taruh aja. Kedua, ada yang udah jadi lagi di sini, dilap dulu. Tadi itu nggak retak ya, itu kena semacam kayak serat kain, jadi kelihatan kayak retak. Warna visualnya hitam legam ya. Ringnya ini ring berapa? Kita coba ring ya 9 lah, 8,5 9. Ini masuk kategori itu. Ketika di center dia berwarna merah darah. Woyo. Ya, ini merupakan sebuah wulung. Batuan wulung, tapi bukan wulung kelor yang kemarin ya. Ini beda lagi, tapi ini jenis wulung. Nah, kata-kata wulung sendiri itu ada beberapa pemaknaan di perbatuan Indonesia. Ada yang menyebutnya sebuah wulung itu yang hitam di center ungu. Kalau orang Kebumen khususnya, wulung itu hitam di center merah. Itu yang namanya batu kecubung wulung. Sebenarnya kayak gitu. Namanya wulung-wulung itu kayak gitu. Cuman banyak pemaknaan. Maka dari itu yang tanya ke saya, "Bang, ada batu wulung itu yang di center merah apa yang di center biru? Apa? Ungu atau biru kayak gitu ya." Nah, ini wulung hitam legam, ring 9 atau 8,5 ya. Nah, ini ringnya titanium halus tanpa motif, tanam, dimensinya kurang lebih antara dimensi 17 ya atau mungkin 15. Kita taruh lagi. Nah, kita cek lagi yang ini.
Ini hari Jumat ya, bentar lagi mau Lebaran. Bagi yang pada mudik, semoga Anda di jalan diberikan keselamatan. Jangan lupa keluarga menanti Anda. Jadi Anda jangan terperangkap yang namanya kemerungsung atau gugup, atau terperangkap yang namanya buru-buru. Seburu-burunya Anda, sengegas-ngegasnya Anda, selisihnya Anda nggak bakal 1 minggu. Paling lama itu 6 jam mungkin selisihnya ya. Lah, lebih baik Anda berkendara sesuai dengan kemampuan Anda. Apabila capek, Anda istirahat dan lanjutkan perjalanan lagi, selamat sampai tujuan, daripada Anda terburu-buru malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan, Anda tidak sampai di rumah, amit-amit, itu malah menambah beban keluarga. Ingat, keluarga di rumah menunggu Anda dengan selamat ya. Semoga selalu dilindungi dalam lindungannya dalam setiap mudik dan pulang sehat sampai sehat, kembali lagi juga sehat. Ya, ini adalah batu Sulaiman kantong semar. Kenapa kita nyebutnya kantong semar? Di kami atau di Kebumen khususnya, karena saya takut itu di luar Kebumen berbeda. Untuk batuan Sulaiman seperti ini yang membentuk sebuah kantong. Baik kantong semar itu bentuknya seperti kantong semar pohon tanaman, seperti kantong semar itu, atau seperti bentuknya seperti ini tapi dia memiliki lapisan-lapisan dan membentuk sebuah kantong juga, itu tetap disebut kantong semar. Ya, kantong semar sendiri memiliki filosofi ya sebuah celengan atau sebuah caranya rezekinya itu selalu turah, berkah lan turah. Jadi rezekinya itu dapat berapapun selalu cukup, bahkan bisa menabung. Itu kantong semar, filosofinya seperti itu. Nah itu. Ini merupakan sebuah akik dari Kalsedon ya, turunan dari Kalsedon yang merupakan sebuah Sulaiman. Ini kelihatan banget garisnya. Ketika di center dia warnanya madu muda ya. Madu yang berwarna kuning kecoklatan. Ringnya coba kita dimnya ini sekitar dim 30 atau dim 28. Ringnya ring 9, guys. Ini cantik banget, guys. Nah, ini natural, batu natural ya. Seperti ini. Oke, kita taruh. Terakhir kita review yang ini, guys. Hihi. Nah, ini agak jarang saya buat memang. Nah, kita putar-putar dulu, nikmati dulu sampai Anda puas dan sampai Anda maksud ini opo toh, guys. Ya. Nih. Batu ini terlihat berwarna hijau ketika digerakkan saja kayak gini. Ini sebuah batu ring 9, ring cincin 9. Ketika digerakkan kayak gini, ini ada semacam kayak cahaya yang bergerak ya. Atau kita nyebutnya inden atau laster ya. Nah, inilah keistimewaan sebuah batu kristal bersih. Lalu batu apakah ini? Nah, ya, ini adalah sebuah batu biosolar, guys. Lah kok nggak ditampilkan bahannya? Bahan biosolar sendiri saya punya itu nggak banyak sama sekali. Ini pun nemu bahan kayak gini juga untung-untungan. Jadi ketika sebuah cincin dengan harga cincin kayak gitu, itu harganya sekitar 300-350 ribu. Lah ini kalau buat cincin, kalau dibikin kotak, ini buat cincin bisa jadi 2, guys. Yaitu beratnya. Udah biosolar bahannya susah ya. Lah itu dibikin cincin udah jadi 2, cuman jadi 1 dibikin sebuah ring akik kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa menghasilkan karya atau menunjukkan sebuah hasil karya. Jadi itu tidak hanya menjadi sebuah akik, sebuah cincin ring aja kita bisa buat ini. Kita masukin kantong. Wih, ini kalau saya pakai ini bisa ngilang apa enggak ya? Nah, ini visual yang terlihat seperti halnya namanya, yaitu biosolar atau solar bio ya. Nah, seperti ini warnanya hijau kecoklatan. Tapi kalau dicopot itu hijaunya lebih ke lumut ya. Hijaunya lumut gimana gini. Nah, seger banget ya. Dan mengkilatnya minta ampun, guys. Ini coba tangan saya agak kotor. Ini coba saya bersihkan. Seger, guys. Wih, cahayanya woyo-woyo sekali ini. Wih. Ya, ini adalah batu natural, garansi natural semua, garansi natural 100%. No minus, no treatment ya.
Garansi natural di Master Golden. Semua ini tergantung selera, mau Anda suka yang solar. Kalau yang ini jelas ya, jarang yang buat. Saya sendiri buat agak eman-eman bahannya. Tapi lagi mana lagi, semua tergantung selera. Kita mau suka yang giok neprit, giok jedit, mau suka yang aki giok model paset seperti ini, mau suka kantong semar dengan filosofinya, atau suka dengan wulung dengan filosofinya, itu tergantung selera Anda sebagai manusia. Dan saya tahu rakyat Indonesia itu seleranya itu nano-nano dan banyak sekali seleranya. Maka dari itu, monggo silakan bagi yang membutuhkan kabarkan saja dengan nomor yang saya taruh di deskripsi. Lalu di mana deskripsi? Judulnya saya ada, itu ada tanda panah di pojok kanan, tanda panahnya kecil, ditekan aja, itu ada keluar deskripsi, yaitu nomor WA saya, biasanya saya cantumkan seperti itu. Dan hari ini hari Jumat, reviewnya sampai di sini dulu ya. Semoga Anda selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan keberkahan hidup semua sahabat MK di seluruh Nusantara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos. Wih, ini jedit kelihatannya pucat kayak gini dipakai seger loh guys. Wih, seger banget ini dipakai. Woyo, lanjut.